Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qaidatul Islamiyah, NPM 218010910001 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otonomi daerah dan juga daerah otonom. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwasanya otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan juga kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus sendiri kepentingan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwasanya daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat dalam sistem NKRI. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas dua aspek penting dalam kebijakan otonomi daerah. Yang pertama adalah aspek output kebijakan dan yang kedua adalah outcome kebijakan. Apa saja sih output dan outcome dari kebijakan otonomi daerah itu? Pertama akan saya bahas mengenai kebijakan otonomi daerah. Ini adalah output dari kebijakan itu sendiri. Apa saja sih output dari kebijakan adanya otonomi daerah? Output kebijakan otonomi daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yang pertama, pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan yang ketiga adalah fleksibilitas program pembangunan. Kedua adalah outcome kebijakan otonomi daerah. Outcome kebijakan otonomi daerah ini dapat dilihat dari aspek peningkatan partisipasi masyarakat dan juga efektivitas pelayanan pelaksanaan koordinasi. Dari aspek output kebijakan, maka implementasi kebijakan otonomi daerah di mana terdapat perlimpahan wewenang dapat dikatakan relatif berhasil. Namun, dilihat dari aspek outcome kebijakan, ternyata banyaknya urusan yang telah diterima oleh kota atau kabupaten justru menjadi beban berat bagi daerah. Harapan kebijaksanaan seperti memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat berbagai program pembangunan atau proyek, pelaksanaannya nyatanya belum efektif. Dari kedua aspek tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemerintah daerah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan daerah, kualitas pelayanan publik di suatu daerah, dan juga kemajuan dari daerah itu sendiri. Pelimpahan wewenang dalam rangka otonomi daerah ini artinya pemerintah memberikan kewenangan yang lebih atau otonomi yang lebih kepada suatu daerah, terutama kota dan juga kabupaten. Dalam hal ini, pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas suatu daerah itu sendiri. Seperti halnya peningkatan kualitas atau efektivitas pelayanan publik di suatu daerah untuk pendidikan politik, edukasi politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di suatu daerah dan juga efektivitas pelayanan publik maupun percepatan pembangunan di suatu daerah. Dari hal yang telah saya sebutkan tadi, di sini otonomi daerah menuntut adanya kemandirian dari suatu daerah. Dengan hal ini maka diharapkan pula terciptanya tata pemerintahan yang baik atau good governance dari setiap daerah yang ada. Sekian penjelasan dari saya mengenai otonomi daerah dan daerah otonom. Penjelasan ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sistem pemerintahan daerah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.